Halo, Rahayu, kadang kinasihku sekalian, ketemu lagi. Pada kali ini kami akan sedikit membahas terkait hal yang banyak sering dipikirkan oleh banyak orang sampai kepala musmet alias pusing. Apakah itu? Itu tentang pencarian atau perjalanan. Tuh. Teman-teman sekalian, kita kalau di agama tertentu ya, kita pernah mendengar kalimat pencarian. Pencarian apa? Pencarian ketuhanan. Nah, di situ kita pernah mendengar bahwasanya dulu itu kita bersama Tuhan, sehingga kita lahir ke dunia, sehingga kita harus mencari Tuhan. Nah, dari Tuhan dan sampai Tuhan itu ada jeda, namanya jarak antara. Nah, ini dikatakan pencarian gitu ya. Nah, pencarian ini letaknya di dunia atau di bumi. Lah, hal-hal begini ini membuat kita pusing. Terkesan seolah-olah kita ini sedang tidak bersama Tuhan. Ini kalau yang memiliki konsep kehidupan Tuhan itu ada loh ya. Nah, saya membahas ini karena kebanyakan di Nusantara ini banyak meyakini Tuhan itu ada. Lah, proses pencarian inilah tidak sedikit orang sulit menemukan, sehingga ada kata-kata kenalilah diri terlebih dahulu, maka engkau akan mengenali Rob atau Tuhanmu gitu ya. Nah, sehingga berarti proses mengenal diri ini satu-satunya jalan kan untuk mengenal Robnya. Karena ada kata-kata pencarian, seolah-olah kita harus mencari. Lah, Tuhan tuh nggak bisa digambarkan. Tan kinoyo ngopo, tan kinoyo ngiro, tak bisa dikira-kira dan tak bisa dibayangkan. Ketidaksesuatuan yang tak bisa dibayangkan dan dikira-kira, lah mau dicari di mana? Ya kan? Inilah membuat kita pusing alias mumet. Ada juga kehidupan di dunia. Capailah tujuanmu. Lah, seolah-olah kita ini sedang tidak sampai tujuan. Sehingga kita harus melangkah menuju tujuan. Nah, kita terlepas dari tujuan itu. Nah, kalau di konsep Tuhan tadi ada namanya jeda, namanya antara, yaitu dikatakan pencarian. Kalau di konsep kehidupan dunia, antara start dan tujuan itu ada antara, namanya proses perjalanan. Yang membuat mumet tadi itu pencarian. Kalau di kata-kata Tuhan, kalau di proses kehidupan yang membuat mumet dan ngeluh alias pusing itu kan perjalanan tadi. Nah, kalau orang jualan itu yang membuat mumet kan proses jualan tadi. Lah, orang itu realita di lapangan secara umum loh ya, orang yang pada umumnya orang awam loh ya, tujuan itu sebagaimananya, sehingga seolah-olah dia itu harus mengejar. Nah, capek, pusing. Lah, dalam konsep Tuhan seolah-olah kita ini lepas dari Tuhan, sehingga dilakukan pencarian sampai mengorbankan diri, nggak makan 5 hari 5 malam, meninggalkan anak istri, meninggalkan suami anak gitu kan, dan lain-lainnya demi mencari Tuhan tadi. Ya tidak apa-apa sih, tapi kan capek dan mumet alias pusing. Padahal kalau kita sadari dengan sesadar-sadarnya, kita ini tidak pernah lepas dari Tuhan.
Memang bisa kita hidup tanpa Tuhan. Dan Tuhan itu kan memang nggak kemana-mana. Memang kita dari mana, mau kemana sih? Kok dicari? Seperti halnya kehidupan. Memang kita ini mau kemana? Kok harus menuju tujuan? Lah, sekarang ada pertanyaan. Kenapa kamu mencari Tuhan? Supaya saya bisa jalan pulang. Lah, memang kita dari mana? Dan sedang ada di mana kok mencari jalan pulang? Kan kita nggak kemana-mana. Dari dulu ya di sini. Nanti ya di sini. Lah terus kita mau kemana? Lah Tuhan di mana? Ya di sini. Lah terus dia ada di mana? Ya di sini. Bersama kita. Jadi kalau kita mau cari di mana? Nah itulah katakan kita harus mengenal diri. Supaya apa? Setelah dia mengenal diri akan mengenal Tuhannya. Jadi nggak usah dicari Tuhan itu, nggak akan dapat. Orang mencari Tuhan seperti halnya dia mencari dirinya sendiri, pusing. Saya mencari diri saya. Saya mana? Udah yang mencari itu loh, yang dicari. Itu. Lah kalau tujuan sama, kalau dalam kehidupan, kalau kita mencari tujuan, bertujuan terus, jualan mau dapat uang banyak, kita mau cari uang, kita mau cari mobil, kita mau cari motor, mencari terus, capek. Lah, harusnya dalam kehidupan itu tidak begitu. Lah, tekniknya gimana, Mas? Tekniknya gampang. Jadi gini, untuk mengenal Tuhan, ya nggak usah bagaimananya lah ya. Sibukkan diri aja mengenal diri. Caranya, Mas, ya disadari diri ini. Oh, ini mata saya, loh gitu kan. Kita setiap hari berkaca tapi nggak menyadari ini mata saya. Gitu. Sadari, oh ini otak saya. Oh ini pikiran saya. Gitu. Ini raga saya, ini dada saya, oh ini jantung saya, oh ini rasa perasaan saya, gitu ya. Oh ini bagian kelamin saya, tangan saya, kaki saya, oh ini syahwat saya, keinginan saya. Lah kenali aja keinginan-keinginan itu, kenali aja pikiran-pikiran dan perasaan-perasaan itu dikenali gitu. Ya kurang lebihnya begitu. Jadi kita tidak hanya mengenali raga lebih dalam, kita harus mengenali pikiran yang lebih halus, perasaan kita dan keinginan kita. Menggunakan apa? Kesadaran. Gitu. Ya, kesadaran ini merupakan gerak-geriknya hidup. Gerak-geriknya Tuhan. Ya, Tuhan Mas apa kesadaran? Bukan. Tuhan tuh bukan kesadaran. Kesadaran adalah merupakan cahaya. Jadi kalau ketika Tuhan itu nggak bisa dibayangkan, itu muncul pertama cahaya. Nah, itulah kesadaran, penerang. Oh sadar, oh ini mata saya gitu. Oh ini pikiran saya gitu. Oh pikiran saya ini salah, ini benar. Terus diapain? Ya sudah diapain? Pikiran begitu mah, pikiran tugasnya begitu, berpikir. Nah, disadari, terus dikenali. Namanya mengenal kan harus dilihat, didengarin, gitu kan. Ingin mengenal kan harus dilihat, didengarin. Nggak mau mendengarin, nggak mau lihat, ya nggak bisa. Nah, sedangkan diri kita itu ada namanya suatu keadaan enak dan nggak enak. Dualisme keadaan, dualisme pikiran, baik dan buruk. Dualisme keinginan baik dan buruk. Tapi apakah itu kita? Bukan. Nah, dualisme itu bukan kita, makanya disadari. Loh kok harus sadari lah, kalau kita mencapai kesadaran itu udah deket tuh sama namanya Tuhan, karena kesadaran adalah gerak-geriknya tuh Tuhan. Kan ada gejolak energi itu, energi itu juga kenali, energi nggak enak, energi panas, energi dingin itu dikenali juga. Itu salah satu mengenal diri, dan banyaklah mengenal diri itu. Nanti tanya sama guru-guru pembimbing, tapi yang bener guru pembimbing ya nggak materialistis. Jadi supaya Anda nggak dimanfaatkan. Nah, energi itu apa Om? Energi itu adalah kekuatannya Tuhan.
Jadi energi itu Tuhan, bukan. Energi nggak bisa dimusnahkan, kesadaran juga nggak bisa dimusnahkan. Itu kesadaran gunanya apa? Untuk menyadari, nah, menyadari raga, menyadari perilaku, menyadari oh saya kalau lapar harus makan, itu sadar, jangan karena dipaksa, sadar, namanya sadar diri. Nah, terus energi itu kekuatan Tuhan. Nah, energi kita kan ada itu, dan energi nggak bisa dibunuh, energi itu yang bisa dialihkan atau disalurkan. Nah, dalam tubuh kita itu ada energi baik dan buruk, energi enak dan tidak enak, itu harus dikenalin. Itu kalau nggak dikenalin nggak bisa. Tetap energi harus disadari. Nah, di situ nanti pelan-pelan kita akan mengenal diri. Nanti oh ternyata yang saya cari nggak kemana-mana gitu. Jadi hilang pencarian. Ini mungkin penjelasan singkat aja ya, nggak begitu mendetail. Nanti lebih detail teman-teman tanyalah sama pembimbing masing-masing. Nah, dalam kehidupan dunia sama. Kalau kita terus mencari tujuan, pusing. Dan terus apa? Hilangkan tujuan. Wong kita ini tidak pernah keluar dari tujuan. Om, kamu kemana? Jualan. Lah jualan tujuannya apa? Dapat uang. Lah kalau sudah dapat uang, ya saya mau beli mobil. Lah kalau sudah punya mobil, bisa jalan-jalan. Lah kalau sudah jalan-jalan, untuk apa? Ya biar senang. Lah berarti om dari tadi nggak senang. Lah kalau tujuannya senang, tentram, damai, kenapa nggak dari awal? Harus senang. Nah saat kita mampu senang dari awal, lah sehingga kita melakukan proses kehidupan ini atau melakukan kehidupan ini dengan senang hati, jualannya dengan senang hati, tidak usah mencari tujuan uang. Nah terus nanti gimana? Begini teman-teman, di dunia ini ada namanya hukum sebab akibat. Itu hukum Tuhan. Makanya nggak usah mencari Tuhan, kenali dulu hukum-hukum Tuhan. Nanti pasti ketemu. Gitu. Hukumnya Tuhan ya kita harus mengenal diri. Sebabnya mengenal diri, akibatnya ya ketemu Tuhan. Nggak usah bagaimana. Kalau belum ketemu Tuhan berarti mengenal dirinya kurang maksimal, kurang detail dan kurang rinci, kebingungan. Lah kalau kehidupan dalam kita menuju tujuan itu prosesnya, nikmati aja proses itu. Nah, semisal kita jualan, nikmati aja jualan, nggak usah bertujuan uang. Namanya orang jualan, mesti dapat uang itu sebab akibat. Namanya kita jalan pasti nyampe. Lah kalau nyampe kan plong, senang, dapat uang kan senang gitu ya. Lah kalau kita dari awal sudah senang, menikmati proses perjalanan, berarti kan kesenangan ini udah ada dari awal. Lah kalau tujuannya kesenangan, kan bisa kita ciptakan kesenangan dari awal. Coba deh dipraktekkan ini. Melakukan apapun di awal dengan senang, dengan ikhlas, murni. Murni itu tanpa pamrih. Sekalipun pamrihnya tujuan uang, sampai, nggak usah. Nikmati aja proses perjalanan itu. Nanti happy. Dan nanti hasilnya ada kata-kata, hasil tidak akan mengkhianati proses. Lah kok bisa? Itu hukum Tuhan. Nah, kita perlu mengenali hukum-hukum Tuhan di dunia. Begitu. Kalau kita bisa menikmati proses, seberapa besar kita menikmati proses ini dengan murni loh ya, pasti akan mencapai namanya suci. Atau mencapai tujuan. Nah, suci itu tujuan. Tuhan itu tujuan. Tujuan itu ya tujuan. Nah, kalau dari awal itu kita murni, tanpa pamrih, kita jalan itu tidak berat. Begitu. Begitu para teman-teman. Jadi, tidak ada jalan lain untuk menuju tujuan, itu dengan senang hati. Nanti senang itu dari awal kan sudah senang. Itu. Begitu. Kalau kita bisa terapkan dalam kehidupan, kita melakukan apa-apa senang di awal dengan senang hati, ikhlas dari awal, tanpa tujuan, melakukan aja.
itu pasti lihatlah hasilnya gitu. Setidaknya satu hari itu adalah yang kita lakukan dengan senang hati dari awal. Entah mungkin kita nyapu dari rumah itu startnya, oh saya senang hati dulu nih, maksudnya ikhlas dulu. Caranya, oh ya sadar dulu kalau rumah itu nggak disapu nanti kotor. Nah, harus sapu kan kebaikan untuk kebaikan diri saya. Itu namanya kesadaran diri, berlatih kesadaran diri. Kalau kita berlatih kesadaran diri, itu nanti itu salah satu adalah mengenal diri. Itu salah satu. Jadi kita berlatih di kehidupan ini plus dengan latihan mengenal diri, mengenal ke dalam. Tuh. Nyapu dengan ikhlas dari awal. Karena kita sadar bahwasanya kalau rumah kotor itu tidak baik, rasanya nggak enak disapu. Lah kalau nyapunya sadar, itu dikatakan udah bekerja. Nanti hasilnya apa? Kita lihat aja. Oh, ketentraman, ketenangan. Lah, ketenangan inilah Mas yang akan membawa ketenangan-ketenangan berikutnya. Apa? Ya, akhirnya menarik keuangan, menarik kesehatan. Karena apa? Hidupnya dalam ketenangan, happy, bahagia, terus di situ. Lah kalau semua tujuannya adalah happy dan tenang, ya untuk apa kita mengejar semuanya itu harus? Lakukan aja dengan senang hati, apapun itu. Berarti kita kehidupan nggak boleh berupaya Mas, jangan salah memahami. Berarti kita hidup di dunia harus mengalir, jangan memahami. Mengalir itu kita tetap berjalan, tapi menikmati perjalanan. Nanti kita tahu ada proses perjalanan, tapi nggak ada pribadi atau orang yang berjalan. Yang adanya proses perjalanan, ada kejadian perjalanan. Lah, terus orangnya nggak ada pengakuan. Oh, saya sedang berjalan, itu tidak ada. Karena kita sedang melebur dengan perjalanan. Pribadi yang melebur dengan perjalanan itu seperti halnya orang dan tarian. Dan melebur dengan tarian. Itu dikatakan manunggal. Itu. Kalau orang menikmati perjalanan, antara orang itu dengan perjalanannya dan manunggal menyatu. Ini nggak ada namanya pengakuan. Nah, nanti di atasnya adanya kita menyadari perjalanan itu, nanti kita bisa menyaksikan tuh. Diri kita berjalan itu kita bisa menyaksikan, tapi tahapannya nanti. Yang penting kita menyatu dulu. Nah, selalulah menyatu dengan pekerjaan. Jadi pekerjaan tuh seneng. Tanda-tanda gimana Mas kalau kita seneng dalam perjalanan? Ya ikhlas, seneng. Kayak seperti anak-anak bermain-main itu, main mobil-mobilan, kan nggak tahu didorong sana kembali lagi, dorong sana kembali lagi. Anak-anak mencari apa? Ya nggak mencari apa-apa. Lah kok bisa anak-anak itu bermain? Ya dari awal sudah seneng. Lah seneng itulah dilakukan, diteruskan dengan mencari, memainkan mobilan. Selesai, besok lagi begitu lagi. Seneng lagi, seneng bermain mobilan. Saat ini kerja jualan, seneng. Besok seneng lagi, seneng. Ya jualan itu seneng gitu. Lah hasilnya lihat saja. Jadi kalau kita jualan kok hasilnya masih sedikit, masih kurang berkah, yang perlu diperbaiki adalah senenglah jualan. Nanti di situ ada kreativitas, harus begini, harus bersikap begini, harus membuat ini, membuat sistem ini. Itu hasilnya kalau kita bisa senang dalam beraktivitas apapun. Ada ide dari mana? Ya dari Tuhan sana itulah. Gitu ya, simpel sebenarnya itu. Sehingga kalau untuk menghilangkan jarak antara start dan tujuan, ya nikmati prosesnya, nikmati perjalanannya. Itulah cara satu-satunya, bukan salah satu loh, satu-satunya. Berjalan dengan ikhlas, dengan murni atau tulus, menerima perjalanan itu dengan senang hati. Ya gitu, coba praktekin salah satu hal aja dalam kehidupan, minimal satu kegiatan lah. Ya kegiatan pokok kan kerja itu. Latihannya ya nyapu, bersih-bersih, nah itu. Nanti kalau udah bisa untuk diri sendiri, meluas ke orang lain nih, membantu orang lain tuh seneng. Bukan supaya nanti kalau susah dibantu. Loh, kita malah berdoa untuk supaya kita susah namanya. Membantu orang biar kalau kita susah dibantu. Yo nggak apa-apa sih. Tapi kan niat kita supaya nanti kita dibantu. Lah akhirnya susah bener. Jadi bantu aja dengan senang hati. Itu. Ya hasilnya nggak usah dipikir.
Wong dari awal senangnya membantu. Berarti itu berlatih kesadaran universal. Tapi untuk ke situ berlatih diri kita dulu. Tulus, ikhlas, murni dalam mengerjakan suatu kegiatan. Diri kita. Nanti pasti kita bisa mencapai suci. Begitu teman-teman. Jadi konsep mengenal diri itu yang dimaksud adalah klop dengan proses menikmati kehidupan itu. Jadi kalau orang pernah mencapai suci, semisal menjalani kehidupan perjalanan ke dalam diri di kehidupan dunia, kalau dia nggak bisa menikmati proses ini, dia nggak bisa mempertahankan suci, nggak bisa. Semua kehidupan ini kan begini sudah. Namanya anak kucing, sebelum lahir ya dia dalam perut ibunya. Prosesnya apa? Dia dilahirkan, dia disusui, besar, nanti besar lagi. Nggak bisa langsung besar gitu, nggak bisa. Namanya jualan ya, untuk mendapat uang ya jualan apa. Nggak bisa langsung dapat uang, ada uang gaib ya nggak ada gitu. Itu nggak normal namanya. Kehidupan yang normal adalah berproses. Supaya proses itu hilang, supaya kita proses itu nggak kita rasakan, ya kita nikmati. Seneng. Setelah kita seneng, akan mendapatkan suatu pemahaman, menerima materi dari alam itu seneng. Akhirnya kita bisa menyimpulkan, lah prakteknya tadi pasti kita paham. Uang, kesehatan, sosial, TTMB-nya itulah bunganya. Pasti baik-baik saja karena hasil tidak mengkhianati proses. Begitu. Kayaknya gitu ya, simple ya. Apalagi ya. Ya kalau ibadah ya ibadah itu ibadah saja dengan senang. Nggak usah dengan pamrih surga, takut neraka, pahala, malah ribet. Nanti dapat bidadari, yang promo dapat bidadara. Nanti ngoyo, ada pribadi yang sedang mengupayakan, enggak akan nyampe. Jadi sholatnya, ke gerejanya, ke kelenteng dan TTMB-nya tadi, semedinya itu hanya untuk tujuan. Itu nanti nggak nyampe. Seneng aja melakukan itu. Kalau udah seneng ya sudah. Nanti bagaimana itu bonusan kita itu. Sesuatu yang seneng akan menghasilkan seneng. Hari ini itu hasil daripada kemarin. Lah besok itu ditentukan hari ini. Hari ini itu ditentukan pemikiran dan perbuatan kemarin. Hari ini itu ditentukan dari pikiran, perasaan, atau keadaan jiwa dan kegiatan atau aktivitas kemarin. Lah besok itu ditentukan dari pikiran, keadaan jiwa dan perilaku saat ini. Itu hukum Tuhan, Mas, hukum kehidupan, sebab akibat. Itu. Nah kalau kita terus damai tenang saat ini, ya ketenangan itulah. Itu, ya. Jadi untuk mendapatkan ketenangan dalam kehidupan ya menikmati perjalanan proses. Kalau kita sudah bisa menikmati dengan murni, suci itu nyampe. Dengan itu kita bisa enak dalam kehidupan. Apalagi ya mungkin itu saja lah ya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Saya bingung menjelaskan hal ini. Yang intinya adalah nikmati kehidupan dengan seenak-enaknya. Nanti besok akan ternikmati hal yang lain. Milik kita saat ini, nikmati saat ini. Demikian, kurang lebihnya kurang mohon maaf. Rahayu.